Awal mula warga mau menjual ginjalnya karena melihat Ade dan Gege tiba-tiba saja memiliki uang yang sangat banyak. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang di mana sebuah desa para penduduknya ini ramai-ramai menjual ginjal mereka. Apakah yang menjadi alasan mereka melakukan hal ini? Berikut pembahasannya. Ginjal merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, menyaring racun untuk dibuang, dan mengendalikan kandungan air di dalam tubuh. Ginjal ini memiliki bentuk seperti kacang merah dan berukuran sekitar 10-13 cm atau seukuran kepalan tangan. Ginjal terdiri dari dua organ, yaitu kiri dan kanan. Namun banyak orang di dunia yang memilih untuk menjual salah satu ginjalnya demi mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang sangat besar. Seperti yang terjadi di desa Hoksain, negara Nepal, di mana para penduduknya beramai-ramai menjual ginjal mereka. Desa ini juga disebut dengan Kidney Valley atau lembah ginjal. Para penduduk di desa ini mayoritas berada dalam kemiskinan. Hingga suatu hari datanglah para broker organ tubuh manusia ke desa tersebut. Diketahui para broker ini sudah mengunjungi desa tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Mereka secara berkala mengunjungi desa tersebut dan meminta atau membujuk warga agar mau menjual ginjalnya supaya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mereka pun dengan berbagai cara mengajak para warga untuk pergi ke India guna melakukan operasi pengambilan ginjal. Para broker itu mengatakan kepada warga bahwa manusia hanya cukup membutuhkan satu ginjal untuk bertahan hidup. Tak hanya itu, mereka pun menipu warga bahwa ginjal akan tumbuh kembali suatu hari nanti. Dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan akibat kemiskinan, akhirnya banyak warga yang percaya lalu memutuskan untuk menjual ginjalnya. Untuk setiap ginjal, para broker ini menebusnya dengan harga sekitar 28,6 juta rupiah, padahal mereka menjual ginjal-ginjal tersebut dengan harga sekitar 300 jutaan ke pihak ketiga. Menurut seorang penduduk bernama Gita, awalnya ia selalu menolak jika ditawari untuk menjual ginjalnya. Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan jumlah anggota yang semakin bertambah, ia pun memutuskan untuk menjual salah satu ginjalnya. Dikarenakan karena ia ingin membeli sebuah rumah dan sebidang tanah. Lalu kemudian ia pun pergi ke India bersama adik iparnya yang merupakan seorang broker atau perantara. Namun naas pada bulan Mei 2015 saat negaranya dilanda gempa dengan kekuatan 7,8 skala Richter, rumah yang ia beli dari hasil menjual ginjalnya ikut hancur terkena gempa yang sangat besar itu. Bukan hanya ia saja yang menjual ginjal demi membeli rumah, karena sebagian besar penduduk di desanya pun melakukan hal yang sama, dan saat ini pun sama-sama rumah mereka pun hancur diterjang gempa. Tentunya hal ini membuat para penduduk menjadi depresi karena selain sudah kehilangan rumah, mereka pun sudah kehilangan salah satu ginjalnya. Hingga mereka pun melampiaskannya dengan cara meminum minuman beralkohol. Yang sudah jelas bahwa minuman beralkohol sangat berbahaya bagi fungsi ginjal, terlebih bagi mereka yang ginjalnya hanya tinggal ada satu. Bencana itu membuat sebagian besar rumah penduduk menjadi hancur dan tidak bisa dihuni. Tetapi dalam kondisi tersebut membuat penjualan ginjal semakin meningkat. Mungkin di saat para warga ini bingung untuk mendapatkan biaya perbaikan rumah, datang para broker ini seperti halnya malaikat yang mampu menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari masalah yang dihadapi. Atau ketika para warga ini melamun dari mana mendapatkan biaya untuk perbaikan rumah, mereka langsung ingat bahwa mereka masih memiliki dua ginjal. Ternyata tidak semua orang yang diambil ginjalnya atas kemauan sendiri, karena banyak sekali di antara mereka yang ditipu harus menjalani operasi dikarenakan disebutkan memiliki penyakit yang berbahaya, padahal ini hanya akal-akalan saja supaya ginjal mereka dapat diambil tanpa sepengetahuannya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai diculik kemudian dipaksa untuk diambil ginjalnya, dan yang paling parah adalah di antara mereka bahkan sampai harus dibunuh terlebih dahulu. Seperti halnya yang dialami oleh Kenang Tamang, ia justru ditipu oleh menantunya sendiri. Ia dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Chennai, India. Namun saat sampai justru ia malah dibawa ke rumah sakit dan baru diberitahu bahwa ginjalnya akan diambil. Ia pun diiming-imingi dengan bayaran yang sangat besar dan diyakinkan bahwa ginjalnya akan tumbuh kembali suatu hari nanti. Ini benar-benar parah, jangankan orang lain, mertuanya sendiri pun sampai ditipu. Waduh, emang hebat sekali, perindapan ini luar biasa. Hal serupa juga dialami oleh Bahadur Damai. Ia pergi ke India untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, namun ia malah dicekoki minuman keras oleh temannya hingga tak sadarkan diri.
Lalu ketika saat ia sadar, ia sudah berada di kamar sebuah rumah sakit dan ginjalnya telah diambil. Pasca 3 bulan pulih, ia pun kemudian diberikan uang bayaran senilai sebesar 21 juta rupiah saja. Mau tak mau, Damai ini pun menerima uang tersebut dan dibelikan sebuah atau sebidang tanah di desanya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pihak rumah sakit dapat melakukan tindakan operasi pengambilan ginjal tanpa persetujuan dari pasien. Apakah mereka ini memang terlibat kerjasama dengan para penadah ginjal? Mengingat sudah ada ribuan kasus operasi pengambilan ginjal di negara tersebut. Menanggapi kasus ini, akhirnya pihak pemerintah dari Nepal pun mengirimkan para petugas keamanan untuk melindungi warga dari para broker yang berkeliaran di desa tersebut. Ternyata fenomena desa ginjal pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini diungkap oleh Barreskrim Polri pada tahun 2016 lalu. Polisi menangkap atau menjadikan 2 orang berinisial AG dan DD sebagai tersangka. Kemudian menurut pengacara para tersangka, awal mula warga mau menjual ginjalnya karena melihat AD dan GG tiba-tiba saja memiliki uang yang sangat banyak. Ternyata AG dan DD ini merupakan pendonor ginjal. Ia mendapatkan uang sekitar 80-90 juta dari hasil menjual ginjalnya. Karena melihat AG dan DD masih tampak sehat-sehat saja walaupun hanya memiliki 1 ginjal, keluarga pun mulai tertarik dan memutuskan untuk menjual ginjal mereka. Banyaknya warga yang berminat dijadikan ladang bisnis oleh AG dan DD. Kemudian mereka menjadi broker dan mendapatkan uang sekitar 5-10 juta dari setiap ginjal yang didonorkan. Polisi pun menangkap HKS yang merupakan perantara langsung dengan pihak yang membutuhkan ginjal. HKS menjual ginjal dengan harga sekitar 200 juta sampai 300 juta kepada pihak ketiga dengan DP sekitar 10-15 juta rupiah. Lalu kemudian hasil dari penjualan ginjal tersebut diberikan sekitar 70 juta kepada para pendonor. Padahal seharusnya para pendonor inilah yang mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi ini justru malah pendonor hanya mendapatkan uang sekitar 70 juta saja. Dari sini saja kita dapat melihat adanya kecurangan di mana para broker justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar padahal mereka tidak bermodalkan apapun. Sementara para pendonor justru diberikan hanya sekitar 70 juta yang tentunya nilainya amat sangat jauh daripada harga aslinya, yaitu 300 juta atau 200 juta. Ketika tersangka kemudian dikenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Mereka pun terancam hukuman penjara 15 tahun. Salah satu warga yang pernah menjual ginjalnya melalui Amang atau AG adalah Edi Midun, warga Wangi Sagara, Majalaya, Kabupaten Bandung pada tahun 2014 lalu. Saat itu ia sedang terlilit utang lalu ditawari oleh Amang agar menjual ginjalnya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Karena terdesak oleh hutang, akhirnya Edi Midun pun mau menjual ginjalnya. Bahkan menurut pengakuannya, banyak warga dari desa lain bahkan dari kota Bandung dan Garut ikut menjual ginjalnya melalui Amang. Tetapi memang yang paling banyak berasal dari desanya. Kemudian ada juga Ivan Sofian berusia 18 tahun yang menjual ginjalnya pada Agustus 2015 lalu. Dan ia pun sama mengaku menjual ginjalnya melalui Amang atau AG. Dan rata-rata desa yang menjual ginjalnya adalah karena faktor dari kesulitan ekonomi. Lalu kita beralih ke negara Cina, tepatnya di Provinsi Anhui. Karena ada seorang remaja bernama Wang Sangkun yang ingin memiliki iPhone 4 yang baru dirilis saat itu. Namun ia tidak memiliki cukup uang untuk membelinya karena statusnya yang masih seorang pelajar. Kemudian ia mendapatkan informasi bahwa salah satu ginjal manusia dapat diperjualbelikan dengan bayaran yang sangat besar. Atas dasar itulah kemudian ia mencari informasi dan mendapatkan link atau mendapatkan koneksi untuk melakukan operasi secara ilegal di Provinsi Hunan dan mendapatkan uang bayaran sekitar 470 juta rupiah. Lalu uang hasil dari penjualan ginjalnya pun diberikan iPhone 4 dan iPad saat itu. Tentunya hal ini membuatnya amat sangat senang sekali karena berhasil mendapatkan barang yang ia dambakan. Seiring berjalannya waktu, ia pun merasakan baik-baik saja walaupun hidup hanya dengan 1 ginjal. Tetapi lama-kelamaan ia mulai merasakan bahwa tubuh atau kondisi tubuhnya mulai memburuk atau mulai sakit-sakitan. Melihat kondisi yang buruk, ibunya pun kemudian mendesak apa yang terjadi sebenarnya. Ditambah dengan tiba-tiba saja ia bisa berhasil membeli gadget yang sangat mahal. Karena didesak oleh ibunya, akhirnya ia pun mengaku bahwa telah menjual salah satu ginjalnya. Singkat cerita, seluruh orang yang terlibat dalam operasi Wang Sangkun ditangkap lalu dijatuhi hukuman oleh pemerintah Cina atau Tiongkok saat itu. Dikabarkan Wang Sangkun saat ini tidak bisa berjalan dengan normal dan ia pun harus melakukan cuci darah secara teratur dengan biaya yang cukup mahal.
Maka dari itu ia pun harus mengandalkan sumbangan daripada orang lain untuk melakukan pencucian darahnya. Hal ini tentunya membuat ia merasa aman sangat menyesal karena telah melakukan kesalahan yang menghancurkan hidupnya. Kini iPhone 4 yang ia miliki tidak ada harganya karena tidak bisa menolong kondisinya saat ini. Maka dari itu kesehatan amatlah sangat mahal melebihi apapun. Kasus Wang Sangkun ini dapat kita ambil pelajaran dan karena mengejar kesenangan belaka kita sampai harus melakukan tindakan yang nekat cenderung ceroboh yang akhirnya justru malah merugikan kehidupan kita selamanya. Dan kasus sebuah desa yang dimana para warganya mayoritas menjual ginjal mereka adalah sebuah bentuk frustasi dari masyarakat yang kesulitan ekonomi, lalu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan. Hal ini tentunya harus dijadikan perhatian oleh pemerintah setempat karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.